Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 1119028 dari kelas HKIA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya kepada keluarga Pak Lidin dan Bu Anti. Di sini saya memakai nama samaran dan memakai huruf inisial. Yang pertama yaitu identitas, nama ayah C, usia 55 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wira swasta, alamat Desa Ambowetan. Kemudian nama ibu yaitu S, usia 45 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat idem ayah. Kemudian deskripsi dari keluarga Pak Lidin yaitu menempati rumah sederhana di perkampungan Desa Ambowetan. Bangunan rumahnya sudah terbuat dari tembok dan belum dicat atau belum dilepo. Lantainya belum berkeramik. Bagian dalam sebelum memasuki ruang tamu terdapat ruangan belum berkeramik, masih menggunakan pelur biasa. Digunakan untuk meletakkan sepeda dan motor saat siang hari. Selanjutnya terdapat ruang tamu, ruang kerja, 3 kamar tidur, dapur, kemudian bagian belakang terdapat sumur dan kamar mandi. Pak Lidin sebagai wira swasta dan Bu Anti sebagai ibu rumah tangga. Pak Lidin dan Bu Anti mempunyai 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertama yang bernama yaitu Udin, berusia 27 tahun dan telah lulus kuliah. Anak kedua Amalia, berusia 20 tahun dan telah lulus SMA. Anak ketiga Syarif, berusia 16 tahun dan duduk di bangku kelas 2 aliyah. Dan anak bungsunya Amal, berusia 9 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SD. Pelaksanaan wawancara ini berada di tempat rumah narasumber tanggal Sabtu 20 Maret 2021 dari jam 9 pagi sampai selesai. Kemudian perspektif orang tua. Harapan dari Pak Lidin dan Bu Anti untuk anak-anaknya yaitu menjadi anak yang soleh dan soleha. Beliau ingin anak-anaknya dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga, karena menurut Pak Lidin dan Bu Anti bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan anaknya agar nantinya mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai potensi yang dimiliki oleh anak-anaknya. Selain itu, setidaknya kehidupan di masa depan lebih layak dari sebelumnya. Perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya tersebut, Bu Anti membiasakan untuk mematikan televisi dan sesudah anaknya selesai belajar, mereka baru boleh menonton televisi. Selama anak-anaknya sekolah, Bu Anti selalu bertanya kepada anak-anaknya apa ada tugas dan bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah atau tidak, serta mengajarkan anak-anaknya agar rajin-rajin membaca dan belajar walaupun di rumah. Selain itu, Bu Anti melakukan rutinitas kepada anaknya saat anak bersekolah TK, seperti ibu mengecek pelajaran dan mendampingi anak dan belajar apabila Bu Anti mengalami kesulitan dalam membantu mengerjakan tugas sekolahnya. Amal, maka Bu Anti meminta Amalia untuk mengajari adiknya. Sedangkan menurut Pak Lidin, rutin untuk memerintah dan menasihati anak-anaknya agar tidak kecanduan bermain game dan gadget, karena ketika anak dibiarkan berlarut-larut dalam bermain game dan gadget, maka anak akan lupa waktu, baik waktu untuk belajar, bermain, ibadah, dan lain sebagainya. Telah ada porsi dan terjadwal masing-masing. Kemudian pendampingan perlu dilakukan karena orang tua agar lebih memahami apa yang sedang dirasakan serta keluhan apa saja yang dialami oleh anak-anaknya. Pak Lidin dan Bu Anti sedikit merasa khawatir terhadap anak bungsunya yang paling susah jika disuruh belajar. Kata Bu Anti, wajar, mungkin karena anak bungsu. Walaupun susah, Amal tetap bisa seperti kakak-kakaknya, dan setiap malam selesai sholat Isya, Bu Anti selalu menemani Amal, anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 3 SD, untuk belajar. Sedangkan menurut Bu Anti, anak pertama, kedua, dan ketiganya masih memiliki kesadaran diri tanpa harus disuruh belajar. Bu Anti sering melihat anak-anaknya tersebut belajar tengah malam sehabis sholat tahajud.
Pak Lidin dan Bu Anti tidak pernah memberikan hadiah barang yang diinginkan atau apa jika anaknya mendapatkan juara. Paling hanya pergi keluar bersama keluarga, makan bersama di tempat makan. Pak Lidin dan Bu Anti merasa bersyukur memiliki anak-anak yang mudah dibimbing, soleh dan soleha, bisa berpikir mana yang terbaik untuk dirinya, membanggakan orang tua dan tidak menyusahkan orang tuanya karena anak pertama Udin masuk kuliah lewat jalur beasiswa dan semenjak itu sampai sekarang masih berada di pondok pesantren. Kemudian dari perspektif anak, menurut anak-anaknya, Pak Lidin dan Bu Anti selalu mengajarkan tentang kesederhanaan dalam hidup. Selalu melihat ke bawah, selalu berdoa, dan selalu berusaha. Karena jika terus berusaha, pasti tidak akan mengkhianati hasilnya. Seperti halnya dalam pendidikan, Pak Lidin dan Bu Anti tidak menuntut anak-anaknya agar selalu bisa dan berprestasi dalam pendidikan. Tetapi mereka selalu sabar dan terus membimbing, memberikan arahan dengan menceritakan tentang pengalaman orang tuanya yang baik dan buruknya, agar anak-anaknya dapat berpikir bahwa jika terus berusaha, belajar, dan berdoa akan menghasilkan hasil yang memuaskan, dan begitu juga sebaliknya. Jika tidak mau belajar, akan menghasilkan hasil yang tidak sesuai perjuangannya. Kemudian, observasi secara umum keluarga Pak Lidin cukup terbuka ketika memberikan keterangan saat wawancara. Pak Lidin sendiri menurut saya adalah orang yang ramah, santai, dan detail saat menceritakan tentang keluarganya. Sedangkan Bu Anti sendiri juga merupakan orang yang ramah dan santai dalam menceritakan sesuatu, sehingga penulis tidak merasa sungkan atau grogi saat wawancara berlangsung. Pada saat tamu datang, Bu Anti langsung menyuruh masuk dan duduk di kursi ruang tamunya. Kemudian Pak Lidin datang menemani tamunya, sedangkan Bu Anti pun meminta izin untuk ke belakang membuatkan teh dan membawakan makanan ringan. Sedangkan anak-anaknya pun tidak merasa sungkan saat bercerita dan wawancara berlangsung tidak malu-malu, dan terkadang penulis belum menanyakan pertanyaan tetapi anaknya sudah cerita sendiri dan sangat membantu sekali. Selain itu, kondisi rumah Pak Lidin sendiri cukup rapi dan tidak kotor. Pakaiannya yang dikenakan keluarga Pak Lidin sangatlah sopan. Kesimpulan sementara atau analisa yaitu fungsi keluarga adalah untuk mengatur keturunan, memelihara, mendidik, sosialisasi, ekonomi, dan edukasi, saling memberikan arahan agar semua dapat mencapai hasil yang memuaskan dan membanggakan keluarga. Keluarga Pak Lidin dan Bu Anti adalah keluarga yang baik, sederhana, dan tidak memiliki konflik besar dalam keluarganya. Dan walaupun Pak Lidin dan Bu Anti usianya selisih 10 tahun, tetapi mereka tidak ada keegoisan dalam mengambil keputusan. Pak Lidin dan Bu Anti mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin anak-anaknya sukses dalam bekerja, sehingga Pak Lidin dan Bu Anti selalu mengajarkan sembahyang, berdoa adalah yang paling utama. Kedua, rajin belajar dan selalu membaca. Ketiga, disiplin waktu adalah sebagai kunci sukses dalam menggapai cita-citanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Mohon maaf untuk situasi yang kurang tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.